subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jadi ya intinya kalau dari Meta berarti namanya ketemu jodoh tuh harus tetap menggunakan logika berarti ya. Harus ada istilahnya itu penilaian-penilaiannya yang tadi disebutkan ada Iya, kemoralannya, ya kebaguran hatinya, kebijaksanaannya, sebagainya. Berarti tetap walaupun misalnya dia suka sama seseorang, harus ada standar untuk dinilai lah istilahnya ya. Jadi tidak iya, hanya melulu, oh pokoknya gue pokoknya gue cinta, nggak mau tahu. Ya pokoknya gue suka, saya nggak mau tahu gitu loh. Ya mau dia iya, seperti apa, pokoknya saya suka. Jadi itu juga nggak iya, benar ya. Walaupun mungkin dia seperti itu karena ada ikatan karma tadi pun juga itu tidak apa harus tetap menggunakan logika gitu. iya, betul. Karena kalau kita menikah dengan seseorang cuma karena kita cinta, tapi setelah berumah tangga, ujung-ujungnya banyak pertikaian, banyak masalah, untuk apa gitu. Yang ada kita seperti uh, masukin diri kita sendiri ke dalam kandang buaya. Hmm. Akhirnya kita yang tersiksa sendiri. Jadi kalau kita udah tahu karakternya seperti ini, patut untuk dipertimbangkan. Hmm. Patut untuk dipertimbangkan, dibicarakan, apakah dia mau berubah atau mau begini terus. Oke, kalaupun mau berubah, coba lihat lagi beberapa bulan ke depan, beneran berubahkah atau berubahnya hanya sementara. Ya. Tapi mungkin memang kadang-kadang ada dalam sebuah jodoh atau hubungan itu memang ya memang sudah apa istilahnya itu ya kalau bahasa umumnya orang suka bilangnya, saya sebenarnya juga kurang setuju kata takdir, tapi banyak orang mengatakan ya mungkin memang takdirnya harus jalani seperti itu. Ya tadi mungkin ya kaitannya dengan karma tadi ya memang dia harus walaupun dia sudah mempertimbangkan semuanya misalnya, ternyata kan kadang-kadang manusia bisa berubah ya. Misalnya awal-awal pacaran yang tadi berapa kategori itu semua oke itu. Tapi setelah menikah, setelah jalan, berapa lama, semuanya berubah. Bisa juga kan? Itu sebenarnya bisa berubahnya itu 180, harus cari tahu juga sebabnya. Hmm. Ketika pacaran, apakah kepura-puraan yang ditonjolkan atau apakah saling ngumpetin? Hmm. Ada yang pura-pura, ada yang ngumpetin, ada yang memang belak-belakan apa adanya ketika menjalani sebuah hubungan. Nah, yang bahaya dalam sebuah hubungan, kepura-puraan sama saling ngumpetin. Jadi ketika setelah nikah baru dibuka, nih gue kayak gini. Hmm. Wah, kaget dong pasti pasangan. Kok ternyata nggak sesuai ya dengan pada saat pacaran begini-gini. Timbul masalah. Sampai akhirnya ngerasa, wah nggak cocok deh begini. Hmm. Gitu. Jadi sebaiknya kalau masih pacaran, ya apa adanya aja. Sifat saya begini, karakter saya begini, keluarga saya begini, apa adanya gitu. Jadi ketika udah berumah tangga pun udah bisa saling menerima keadaan satu sama lain. Intinya di komunikasi, adanya keterbukaan. Kalau memang tidak bisa menerima sikap atau ucapan dari salah satu pasangan, harus dibicarakan juga. Saya nggak suka loh kamu bicaranya seperti ini, terlalu kasar. Saya nggak suka loh sikap kamu terlalu kasar seperti ini. Itu semua bisa dibicarakan. Kalau memang yang pihak satunya tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa dibicarakan, kalau ini masih statusnya pacaran, patut dipertimbangkan. Hmm. Tapi kalau sudah menikah, ya coba diperbaiki berdua. Kalau cuma satu yang berjuang, pikirkan baik-baik. Diskusikan dengan keluarga, cari jalan terbaik untuk berdua. Ya kalau Makanya di kalau kehidupan, sama Meta makanya ya mungkin nggak bisa disembunyikan apa-apa, semua kelihatan deh mata.
Tapi kalau orang awam, ya namanya udah suka, ya kan, lihatnya semua Oh, bagus kalau saja, ya kan. Nggak lihat lagi yang kalau buruk-buruk saya yang. sih waktu masih pacaran saya Hmm, nggak apa-apa sih, nggak mau pakai kemampuan saya. Saya mau biarkan semuanya berjalan secara alami. hmm, Jadi ya saya pasti bilang ke pasangan saya, ya kita apa adanya aja. hmm, Nggak mau yang dibuat-buat gitu. oke. Tunjukin aja bagus jeleknya kamu seperti apa, ya saya tunjukin. Hmm, Jadi saya pasti mengesampingkan apa yang saya tahu, apa yang saya miliki. Saya hmm, mau apa adanya. hmm, Jadi enggak mau tuh dalam menjalani hubungan dia jadinya takut gitu. Aduh, hmm, ntar gue ketahuan nih begini. Aduh, ntar gue ketahuan. Saya nggak mau seperti itu. hmm, Apa adanya aja gitu. Jadi biarkan semuanya mengalir seperti biasa. hmm. Kalau dikit-dikit pakai kemampuan, dikit-dikit pakai kemampuan. Di satu sisi saya juga nggak tenang, di satu sisi pihak pasangan juga pastinya nggak tenang. Jadi biarkan semua mengalir apa adanya. Jadi kayak di apa istilahnya itu dikuliti ya, ya kelihatan semua kalau Ya, semua, enggak. ya kan. Biarinin aja. Ah, Karena namanya proses suatu hubungan, suatu pacaran, pasti ada yang cocok, ada yang nggak cocok. hmm, Jadi ya udah, semuanya berjalan. Ketika nggak cocok ya saya harus putus ya putus. hmm. Ketika harus terus berjalan ya berjalan. Karena nggak mau semuanya itu dikit-dikit bergantung dengan apa yang saya miliki. Biarkan semua mengalir apa adanya sesuai dengan proses karma. Oke. Ya itu ya apa hal yang perlu dipikirkan juga ya sama apa ya orang-orang zaman sekarang lah istilahnya gitu ya. Eh, Iya. Kadang kan kita kalau namanya sudah suka sama orang kan nggak lagi pernah memikirkan hal lain selain apa yang dilihat gitu ya. Itulah kan ya, kelemahan kita kan selalu kita hanya menggunakan mata kita untuk melihat bahwa oh dia saya suka, dia kelihatannya semua bagus saja, semuanya oke-oke saja gitu. Ya kan walaupun mungkin kadang-kadang hati sudah berkata lain gitu, tapi kan karena ya kena cinta lah ya, mungkin karena cinta gitu ya, karena suka segala macam ya biasa suka ya istilahnya itu membantah diri sendiri, ya mengatakan ya enggak lah itu mungkin pandangan negatif saya sendiri saja seperti itu. Banyak kan Terus orang. juga jangan sampai menikah hanya karena kebelet umur, hanya karena udah pengen cepet-cepet keluar dari keluarga. Hmm, Jangan seperti itu. hmm, Karena apa? Suatu hari hmm, kita yang nyesal sendiri. hmm, iya iya. Hmm. Oke, jadi memang ya hubungan hubungan cinta itu hubungan karma jodoh itu memang nggak mudah gitu ya, Iya, banyak makanya hal complicated. banyak hal-hal yang berkaitan dengan itu semua segala macam gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau yang punya pasangan konsultasi dulu nih sama sama Meta kali. Ini kira-kira gimana nih biar tahu gitu. Ya kan? Eh, Lebih baik berjalan secara alami, ikuti kata hati. Biasanya kan semua pasti berasa, wah ini bukan ya pasangan saya yang nanti bisa benar-benar bisa sejalan. Biasanya berasa. Kalau memang bukan, jangan pernah dipaksakan. Karena suatu hari, apa yang kata hatinya dibilang, ini bukan orang yang tepat, atau dia tidak bisa menjadi istri yang baik atau ibu yang baik, itu beneran bisa kejadian. Karena insting, masing-masing manusia, masing-masing orang pasti punya 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 insting. intuisinya lah istilahnya, intuisi dalam diri sendiri ya. Iya, ada intuisi. Cuma mungkin kalau yang sudah berpengalaman mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda yang masih remaja kan emosionalnya masih tinggi, ya kan? Biasanya semuanya indah ya, semuanya tertutup gitu ya. Jadi semuanya buta gitu, tidak tidak melihat lagi apapun juga. Ya memang hidup ini kan perjalanan, hidupnya pelajaran juga sih ya.
kalau tadi Meta tadi bilang juga, ya jalanin aja, memang itu proses kan, proses dari kehidupan kan, proses dari Iya, kehidupan. proses kehidupan yang harus kita lewati. Mungkin nggak menghindarin itu. Misalnya, kalau tadi jodoh itu kan memang ada kaitannya dengan karma masa lampau, terus ketika seseorang itu sudah melihat dari hatinya, mungkin nggak dia untuk menghindari itu supaya dia tidak mengalami satu ya hidup yang tidak menyenangkan dalam kehidupan sekarang ini, untuk menghindari itu. Bisa nggak itu? Walaupun memang itu adalah ikatan karmanya dia. Bisa, jadi dengan cara dikondisikan banyak berbuat baik, berpikir juga yang baik, berucap juga yang baik. Jadi harus dikondisikan terus hal-hal yang positif dan yang baik. Kalau udah dikondisikan, tapi tetap terjadi, berarti ini ada proses karma yang tetap harus dia jalanin, tidak bisa dihindari. Tetapi mungkin misalkan itu harus dialaminya bertahun-tahun seumur hidup, tapi ini hanya dia alaminya beberapa tahun gitu. Jadi tetap memang ya kalau mau berusaha untuk menghindarinya, tapi kalau memang tidak bisa ya memang ada hal yang harus dijalanin, ya. Ada hal yang harus dibayar istilahnya. Ya. Ya memang. Jadi seperti kita menanam pohon mangga, kita kan pasti nanam bibitnya dulu. Nah, ketika kita nanam bibit, kita pasti kan ada sirami terus sampai pohonnya tumbuh. Suatu hari ketika udah pada mulai berbuah, itu berbuah satu persatu. Tidak mungkin langsung berbuah semua. Gitu. Jadi ada proses-prosesnya lah ya, ada waktu dan prosesnya itu. Iya, jadi kita nanam 10 pohon mangga. Pasti kan ada satu pohon yang berbuah duluan. Nah, itu yang kita seperti ibarat karma. Ketika karma satu yang kita perbuat ini sudah berbuah, kita harus siap nggak siap, kita harus terima. Gitu. Nah, belum lagi pohon-pohon yang lain nih, yang kita udah tanam bibit-bibitnya. Suatu hari ketika dia berbuah, kita pasti harus, mau nggak mau dan siap nggak siap, tetap harus kita jalani, kita harus terima Ya, buah dari perbuatan yang kita lakukan. Hukum sebab akibat lah istilahnya ya. Memang sudah berbuat, ya pasti akan menerima akibatnya. Cuma waktunya kapan ya, itu ya kita nggak tahu gitu kan, waktunya kapan buah itu terjadi gitu. Iya. Oke. Ya mungkin itu ya, saya kira sih cukup kali ya pembahasannya tentang karma. Jadi intinya hubungan cinta atau hubungan istilahnya itu asmara itu tidak lepas daripada kaitan antara sebab yang pernah kita lakukan di kehidupan masa lalu, ya, dan berkaitan dengan kehidupan saat sekarang ini. Kadang-kadang ada proses di mana kita harus membayar sebab yang sudah kita tanam. Kadang-kadang proses itu pun masih bisa dihindari ya. Berarti artinya ini fleksibel kan ya. Tidak kaku ya berarti ya Meta ya. Fleksibel. Karena segala sesuatu masih bisa berubah. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Benda mati pun bisa lapuk. Bagaimana dengan tubuh ini? Jadi intinya ya segala sesuatu itu masih bisa dikondisikan, masih bisa berubah, masih bisa istilahnya itu ya dirubahlah ke hal yang baik ya. Kalau misalnya kita sudah dari awal sudah mengetahui sesuatu itu buruk ya, kita masih bisa untuk menghindarinya itu. Tapi kalau sampai tidak bisa sama sekali, artinya itu ada satu proses pembelajaran, proses perjalanan kehidupan yang harus dijalanin kan seperti itu. Dan orang-orang pengen tahu kenapa sih saya sama dia itu walaupun dia udah begitu menyakiti saya, tapi saya nggak bisa lepas dari dia. Ada, ya saya ada orang yang konsultasi sama saya juga,
ya. Mereka masih dalam pacaran gitu. Itu pacarnya sering menyakiti dia gitu, tapi dia nggak bisa lepas. Dia masih sayang terus gitu. Ya kita orang yang luar mungkin bisa lihat gitu ya, bahwa oh kamu sebaiknya gini-gini gitu. Tapi dia nggak bisa sama sekali. Bahkan udah misalnya nanti disakiti, baik lagi, disakiti, baik lagi. Terus saja seperti itu, berulang-ulang gitu. Dan ini kan berarti ya memang ada proses yang harus dia jalanin ya, proses yang harus dia bayar ya. Kira-kira seperti itu ya, Meta ya. Suatu hari pasti orang itu akan sadar sendiri. Tapi kalau sadar Karena memang sudah menderita gimana? Kadang orang tuh suka merasa, ini bisa nih gue perjuangin, bisa nih gue perjuangin. Padahal dia secara instingnya dan juga secara kasat matanya dia lihat, ini udah berat untuk dipertahankan. Tapi karena rasa cinta dan balik lagi ke egoannya, dia merasa ini bisa nih. Padahal dari matanya, dari hati, itu udah bertentangan. Gitu. Jadi sebaiknya sebelum dia merasa, aduh gue cinta banget, gue sayang banget, dia harus pikirin dulu, renungin selama ini dia ngejalanin hubungannya bahagia nggak. Kalau bahagianya semu, bukan bener-bener bahagia yang dari hati, itu yang ada setelah berumah tangga, dia yang banyak capek hati, dia yang banyak kekecewaan. Jadi bahagia benar-benar dirasakan bahagia. Yang pasti kebahagiaan yang umumnya, yang kebahagiaan yang selama ini orang cari, itu ada di dalam diri kita. Ketika kita bahagia, bisa melihat orang yang kita sayang bahagia bersama orang lain, ya udah, itu adalah kebahagiaan juga. Cuma kadang orang nggak bisa menerima, nggak bisa menerima ngelihat orang yang dicintainya bahagia dengan orang lain. Akhirnya dia berusaha menghancurkan kebahagiaan orang itu. Toh yang menderita siapa? Diri sendiri juga menderita. Karena ngelihat pasangan yang dicintai, hubungannya berantakan, menderita, dan gak mau sama dia, menderitanya jadi berlipat-lipat. Jadi intinya kalau misalnya Meta kalau lihat kondisi orang yang dalam keadaan seperti itu kelihatan semua ya berarti ya. Secara energinya, secara auranya, semua itu kelihatan perbedaannya. Iya. Tidak maksud saya kan kalau ya kalau tidak hanya fisiknya saja, tapi secara energinya itu memang berbeda ya satu sama lain. Ada perbedaannya ya dibanding misalnya yang benar-benar sejati sama yang enggak, itu ada perbedaannya ya. Iya. Seperti apa kira-kira kalau perbedaannya? Kalau perbedaannya itu dilihat ketika bertemu dengan mereka berdua, berasa mereka lebih banyak bahagianya atau lebih banyak keributannya. Nah, maksud saya itu di perasaan kan. Kalau di perasaan kadang-kadang namanya cinta itu kan 90% ego, 10% logika. Jadi lebih menang egonya daripada logika, ya kan. Nah, kalau secara kacamatanya indigo itu kelihatan nggak misalnya secara aura energinya gitu. Oh, ini orang memang pasangannya dia, ini orang bukan gitu. Atau hanya cuma dari analisa perilaku, karakter segala macam. Kelihatan aja sih kalau saya, jadi bukan kelihatan dari auranya aja, dari orangnya pun kelihatan gitu, mereka lebih banyak bahagianya atau enggak. Oh, jadi langsung kelihatan gambarannya lah gitu ya. Artinya memang mereka ini selama ini apa ya dalam kondisi bahagia atau enggak itu semua seperti film gitu kelihatan itu ya, bukan? Iya. Oke. Ya mungkin itu kali ya pembahasan kita kali ini. Ya kalau dibahas nanti panjang banget ya nonton pun lama-lama pusing gitu. Lama-lama ini apa kepanjangan ya. Kadang-kadang saya juga nggak mau bikin video tahu panjang-panjang gitu ya. Orang nonton paling 10 menit, 20 menit itu udah paling kuat.
Ya, kalau lebih dari itu biasanya udah apa istilahnya udah mulai ya di skip sama mereka semua. Udah mulai loncat-loncat lah contohnya. Ya, jadi oke, saya sih bisa simpulkan bahwa dari apa penjelasan Meta tadi intinya walaupun kita dalam kondisi pacaran suka sama seseorang, kita harus tetap menggunakan logika kita untuk mempertimbangkan segala hal ya. Yang tadi mungkin ada ya kemoralannya, kemurah hatiannya, kebijaksanaannya ya. Ya mungkin sikap perilaku dia, ya rasa nyaman diri kita dan juga paling penting mungkin mengikuti kata hati kali ya. Kata orang kan kata hati itu tidak pernah berbohong, ya kan. Jadi ya kalau hati kita sudah tidak bisa, ada perasaan yang tidak nyaman, ya, mungkin itu bisa menjadi satu apa istilahnya kekuatan untuk kita menghindari sebuah hubungan yang saling menyakiti, ya kan, saling ini kan. Apa artinya kalau misalnya dipaksain setelah hubungan itu terjadi, ya yang ada adalah saling menderita, ya kan. Kan itu juga agak ini. Kalaupun sampai udah terjadi, ya itu memang proses pembelajaran. Sudah harus dijalanin dan tidak usah disesali lagi ya harus dijalanin mau gimana lagi kan istilahnya gitu. Gitu ya kira-kira Meta ya. Oke, mungkin itu ya sisi kali ini tentang ya ini mungkin pembahasannya agak berat ya kalau apalagi yang tidak mengerti tentang konsep sebab akibat, masa lampau, karma atau perbuatan ya. Memang mungkin otaknya agak sedikit susah nih terima pembahasan seperti ini. Ya, tapi mudah-mudahan lah kan seperti saya awal-awal tadi saya jelaskan kepada semua orang bahwa ini sebuah persepsi, sebuah pendapat, sebuah apa pandangan, ya kan. Kalau merasa cocok ya silakan diterima, mungkin bisa jadi satu pembelajaran ya. Kalau misalnya merasa kurang cocok ya anggap aja lah hiburan semata seperti itu ya. Mungkin terima kasih ya Bu Meta atas waktunya. Mungkin lain kali kita bisa bahas topik lain yang lebih menarik lagi. Masih ada tambahan kira-kira sebelum kita closing? Ya, untuk orang yang udah terlanjur berumah tangga dengan karakter yang berbeda, dengan banyak hal perbedaan-perbedaan, ya tidak semudah itu untuk memutuskan ya, karena kan sangat berat. Jadi baiknya kontrol ego, kontrol diri, lakukan ucapan berterima kasih, memberikan pujian, terus juga kalau ada melakukan kesalahan atau ada melakukan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, ucapkan maaf. Jadi biasakan mengucap terima kasih, maaf, terus juga saling memberikan pengertian, perhatian, komunikasi dijaga. Jangan mentang-mentang semuanya udah berantakan, udahlah udah males saya ngomong. Itu makin kacau, makin hancur. Sedangkan kita masih harus memikirkan, ini anak gimana, orang tua gimana. Pasti kan mereka akan bersedih kalau hal itu sampai terjadi. Yeah. Jadi untuk yang sudah berumah tangga, yang bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau memang dirasa sudah berat, silahkan ambil keputusan sendiri. Yang terbaik menurut kalian. Oke. Jadi hari-hari berarti Meta memberikan satu konsultasi juga berarti ya? Iya. Konsultasi ya tentang apa aja nih? Semua hal. Iya. Semua hal ya. Keuangan, keluarga, cinta, masa lalu, semua lah berarti ya. Mungkin nanti saya akan taruh ya di deskripsi untuk teman-teman semua yang mau ya mungkin yang galau daripada ke tempat yang nggak karuan, ya mendingan konsultasi sama Meta gitu ya, mungkin ada jalan keluarnya daripada permasalahan yang ada. Oke, terima kasih ya Ibu Meta atas waktunya. Ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain.
Bye-bye. Terima kasih. Salam semesta.